Pernahkah kamu merasa hidup tiba-tiba berubah tanpa sebab yang jelas? Pikiran menjadi kacau, hati gelisah, rezeki terasa tertutup, bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat mulai bermasalah. Jika kamu lahir di Weton Pahing, menurut Primbon Jawa, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan adanya kiriman energi gaib seperti pelet atau teluh dari orang yang iri dan dengki. Tanpa disadari, energi negatif itu bisa mempengaruhi pikiran, emosi, bahkan perjalanan hidup seseorang. Namun para leluhur sebenarnya telah meninggalkan cara sederhana untuk membersihkan pengaruh tersebut tanpa harus datang ke dukun. Jika kamu pahing, bisa jadi pesan ini memang ditujukan untukmu. Halo sahabat spiritual dan pecinta budaya Jawa dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menggali berbagai pesan leluhur, rahasia weton, serta pengetahuan primbon Jawa yang masih dipercaya hingga sekarang. Di channel ini, kita belajar memahami tanda-tanda kehidupan, energi batin, serta cara menjaga diri dari pengaruh negatif dengan cara yang bijak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki energi dan karakter bawaan yang berbeda. Salah satu weton yang sering disebut memiliki aura kuat dan karakter dominan adalah Weton Pahing. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keberanian, keteguhan hati, serta kemampuan untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Aura kuat inilah yang dalam kepercayaan lama sering disebut sebagai pancaran energi batin. Energi ini membuat pemilik weton Pahing sering terlihat menonjol, bahkan tanpa mereka sadari. Dalam lingkungan sosial, orang dengan energi seperti ini biasanya mudah dipercaya, disegani, atau bahkan ditakuti oleh sebagian orang. Namun, di balik kekuatan tersebut, ada sisi lain yang sering dibicarakan oleh para leluhur. Energi yang kuat kadang juga dapat menarik perhatian orang-orang yang memiliki perasaan iri, dengki, atau tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Dalam budaya spiritual Jawa, perasaan negatif seperti ini dipercaya dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan energi gaib, seperti pelet, santet, atau teluh. Meski tidak semua kesulitan hidup berasal dari hal-hal gaib, banyak cerita yang berkembang di masyarakat mengenai orang yang merasa hidupnya tiba-tiba berubah secara drastis. Misalnya, seseorang yang sebelumnya hidupnya berjalan lancar, tiba-tiba mengalami berbagai masalah yang datang hampir bersamaan. Ada yang merasakan pikiran menjadi sulit fokus, hati sering merasa gelisah tanpa sebab, tubuh mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat, bahkan usaha atau pekerjaan yang sebelumnya berjalan baik mendadak mengalami hambatan. Dalam beberapa kepercayaan lama, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan adanya pengaruh energi negatif dari luar. Karena itulah, para leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya kekuatan batin dan kesadaran diri. Mereka percaya bahwa seseorang yang memiliki hati yang kuat, pikiran yang jernih, serta kehidupan spiritual yang terjaga akan lebih sulit dipengaruhi oleh energi negatif dari luar. Bagi pemilik weton Pahing sendiri, pesan leluhur sebenarnya sangat jelas. Mereka dianjurkan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan spiritualitas. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan hati, memperkuat doa, serta menjauhkan diri dari kebencian dan dendam, maka energi negatif apapun dipercaya akan semakin sulit mendekat. Dengan kata lain, kekuatan terbesar bukanlah pada kemampuan melawan energi gaib, melainkan pada kemampuan menjaga kebersihan hati dan kekuatan batin. Inilah prinsip yang sejak dahulu diwariskan oleh para leluhur kepada generasi berikutnya. Dalam kepercayaan primbon Jawa, para leluhur sering mengingatkan
bahwa gangguan energi negatif tidak selalu datang secara tiba-tiba dan langsung terlihat jelas. Justru seringkali pengaruh tersebut muncul secara perlahan, halus, dan sulit disadari, sehingga banyak orang baru menyadarinya ketika keadaan sudah terasa sangat berat. Bagi sebagian orang yang lahir pada weton pahing, perubahan energi ini terkadang mulai terasa melalui perubahan pada kondisi batin dan pikiran. Seseorang yang biasanya tenang dan berpikir jernih bisa tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Pikiran menjadi mudah kacau, sulit fokus, dan perasaan seperti selalu dihantui kekhawatiran. Perasaan gelisah ini sering datang tanpa sebab yang nyata. Tidak ada masalah besar, tetapi hati terasa tidak nyaman. Bahkan ketika sedang berada di tempat yang aman atau bersama orang-orang terdekat, ada rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tanda lain yang sering dibicarakan dalam kepercayaan masyarakat adalah mimpi-mimpi aneh yang datang berulang kali. Misalnya, mimpi dikejar sesuatu yang tidak terlihat jelas, mimpi berada di tempat gelap, mimpi jatuh dari tempat tinggi, atau mimpi bertemu sosok yang tidak dikenal. Dalam kepercayaan tradisional, mimpi seperti ini kadang dianggap sebagai simbol bahwa batin seseorang sedang mengalami gangguan energi. Selain itu, ada juga orang yang merasakan tubuh menjadi mudah lelah dan terasa berat, meskipun tidak melakukan aktivitas yang berat. Energi seperti terkuras tanpa sebab. Bangun tidur tidak terasa segar, bahkan kadang muncul rasa pusing atau tidak nyaman di tubuh. Dalam beberapa cerita masyarakat, kondisi ini sering dikaitkan dengan pengaruh energi yang tidak seimbang dalam diri seseorang. Ketika batin seseorang mulai terganggu, tubuh pun terkadang ikut merasakan dampaknya. Hal lain yang sering diceritakan adalah hubungan dengan orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi penuh konflik. Seseorang yang biasanya rukun dengan keluarga, teman, atau pasangan tiba-tiba sering mengalami kesalahpahaman. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah justru berubah menjadi pertengkaran. Keadaan ini kadang membuat seseorang merasa hidupnya seperti dipenuhi dengan berbagai hambatan yang datang hampir bersamaan. Rezeki terasa lebih sulit, pekerjaan terasa berat, dan suasana hati menjadi tidak stabil. Namun penting untuk dipahami dengan bijak bahwa tidak semua masalah hidup disebabkan oleh kiriman gaib. Banyak juga hal yang dapat dijelaskan melalui kondisi psikologis, tekanan hidup, kesehatan, atau situasi lingkungan. Oleh karena itu, para leluhur juga selalu menekankan agar kita tidak mudah menyimpulkan sesuatu secara berlebihan. Yang terpenting adalah menjaga kesadaran diri dan ketenangan hati. Ketika seseorang mampu mengenali perubahan dalam dirinya sejak awal, ia dapat segera memperbaiki keseimbangan hidupnya sebelum keadaan menjadi semakin berat. Dalam ajaran leluhur Jawa, seseorang dianjurkan untuk selalu memperhatikan tanda-tanda yang muncul dalam batin dan kehidupannya, bukan untuk menumbuhkan rasa takut, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan agar kita selalu menjaga kekuatan diri. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada kemampuannya melawan hal-hal gaib, melainkan pada kemampuan menjaga pikiran tetap jernih, hati tetap tenang, dan kehidupan spiritual tetap kuat. Dengan keseimbangan itulah, seseorang dipercaya mampu menghadapi berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Dalam ajaran para leluhur Jawa, ketika seseorang merasa hidupnya sedang dipenuhi energi negatif atau tekanan batin yang tidak biasa, hal pertama yang dianjurkan bukanlah mencari bantuan ke sana kemari, tetapi menguatkan diri sendiri terlebih dahulu. Para leluhur percaya bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki kekuatan batin alami yang bisa melindungi dirinya dari pengaruh buruk. Kekuatan itu berasal dari hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan.
Salah satu cara yang paling sering diajarkan adalah memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam berbagai tradisi Jawa, doa dipercaya sebagai benteng spiritual yang sangat kuat. Ketika seseorang memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta, energi negatif apapun dipercaya akan semakin sulit mempengaruhi kehidupannya. Doa tidak harus selalu panjang atau rumit. Yang terpenting adalah ketulusan hati dan keyakinan. Ketika seseorang berdoa dengan hati yang tenang, energi batinnya akan menjadi lebih stabil dan kuat. Selain doa, leluhur juga mengajarkan pentingnya membersihkan hati dari emosi negatif. Perasaan seperti marah, dendam, iri, dan kebencian dipercaya dapat melemahkan energi batin seseorang. Ketika hati dipenuhi emosi seperti itu, seseorang menjadi lebih mudah terpengaruh oleh energi negatif dari luar. Karena itulah, para leluhur sering mengatakan bahwa memaafkan adalah bentuk perlindungan spiritual yang sangat kuat. Ketika seseorang mampu memaafkan dan melepaskan dendam, energi dalam dirinya menjadi lebih ringan dan lebih bersih. Cara lain yang juga sering dilakukan dalam tradisi Jawa adalah membersihkan diri dan lingkungan. Dalam beberapa kepercayaan lama, mandi dengan air bersih pada waktu tertentu dipercaya membantu menenangkan pikiran dan mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Hal ini sebenarnya juga memiliki manfaat secara psikologis, karena tubuh yang segar sering membuat pikiran menjadi lebih jernih. Selain itu, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan juga dianggap penting. Rumah yang bersih, rapi, dan terang dipercaya menciptakan suasana yang lebih positif bagi penghuninya. Lingkungan yang nyaman dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan aman. Para leluhur juga sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Dalam banyak ajaran spiritual, kebaikan dipercaya mampu menciptakan energi positif yang kuat di sekitar seseorang. Sedekah, membantu orang lain, atau sekedar memberikan kata-kata yang baik kepada sesama bisa menjadi cara sederhana untuk memperkuat energi batin. Ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan, hatinya menjadi lebih tenang dan pikirannya menjadi lebih terang. Energi positif seperti ini dipercaya dapat menjadi perisai alami yang melindungi seseorang dari pengaruh negatif. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga pikiran tetap positif. Pikiran manusia memiliki pengaruh besar terhadap kondisi batin. Ketika seseorang terus-menerus dipenuhi ketakutan atau prasangka buruk, energi dalam dirinya menjadi tidak stabil. Sebaliknya, ketika seseorang berusaha berpikir positif dan menghadapi hidup dengan sikap yang lebih tenang, maka ia akan memiliki kekuatan batin yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Inilah sebabnya para leluhur selalu mengingatkan bahwa perlindungan terbaik bukanlah dari benda-benda gaib atau ritual yang rumit, tetapi dari kekuatan hati, pikiran, dan spiritualitas seseorang sendiri. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan hati, memperkuat doa, serta menjalani hidup dengan niat yang baik, maka perlahan energi dalam dirinya akan kembali seimbang. Dalam keadaan seperti itu, pengaruh negatif dari luar dipercaya akan semakin sulit mempengaruhi kehidupan seseorang. Pesan ini menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar manusia sebenarnya tidak berada di luar dirinya, tetapi di dalam hatinya sendiri. Ketika seseorang merasa hidupnya sedang mengalami banyak gangguan atau tekanan batin, seringkali yang terjadi justru adalah reaksi yang berlebihan. Rasa takut, panik, dan kecurigaan mulai menguasai pikiran. Tanpa disadari, kondisi seperti ini justru dapat membuat seseorang semakin lemah secara mental dan spiritual. Dalam ajaran para leluhur Jawa, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika merasa dirinya terkena pengaruh energi negatif. Kesalahan-kesalahan ini justru dapat membuat keadaan semakin berat jika tidak disadari sejak awal. Kesalahan pertama adalah terlalu mudah percaya bahwa semua masalah berasal dari kiriman gaib.
Ketika seseorang langsung menyimpulkan bahwa setiap kesulitan hidup disebabkan oleh teluh, pelet, atau santet, pikiran akan dipenuhi oleh rasa takut dan kecurigaan. Padahal dalam banyak kasus, masalah hidup juga bisa berasal dari tekanan pekerjaan, kelelahan, kesehatan, atau konflik dalam hubungan dengan orang lain. Para leluhur selalu mengingatkan agar manusia tetap menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan dalam melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Kesalahan kedua adalah panik dan merasa tidak berdaya. Ketika seseorang merasa dirinya menjadi korban energi negatif, ia bisa merasa hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan luar. Perasaan ini dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri dan kekuatan batinnya sendiri. Padahal dalam ajaran spiritual Jawa, manusia justru dianjurkan untuk menguatkan hati dan menenangkan pikiran. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangan batin, maka ia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai gangguan dengan lebih bijak. Kesalahan berikutnya adalah membalas keburukan dengan keburukan. Ada orang yang ketika merasa disakiti atau diganggu secara spiritual justru ingin membalas dengan cara yang sama. Mereka mencari cara untuk mengirim energi buruk kembali kepada orang yang dianggap sebagai penyebab masalah. Namun, para leluhur menekankan bahwa tindakan seperti ini justru dapat memperpanjang lingkaran energi negatif. Kebencian hanya akan menambah beban batin dan membuat hati semakin gelap. Sebaliknya, para leluhur selalu mengajarkan untuk menghadapinya dengan kesabaran, doa, dan kebaikan. Bukan berarti membiarkan diri disakiti, tetapi menjaga hati agar tidak ikut dipenuhi oleh energi negatif. Kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah terlalu bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah spiritual. Banyak orang yang langsung mencari bantuan tanpa terlebih dahulu memperkuat dirinya sendiri. Padahal kekuatan utama sebenarnya berasal dari ketenangan hati, keyakinan spiritual, dan kesadaran diri. Bantuan dari orang lain mungkin bisa membantu, tetapi perlindungan yang paling kuat tetap berasal dari diri sendiri. Karena itu, pesan leluhur bagi siapapun yang merasa hidupnya sedang diuji adalah satu hal yang sangat sederhana namun penting. Jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu. Ketika seseorang mampu menjaga pikirannya tetap jernih, hatinya tetap tenang, dan imannya tetap kuat, maka perlahan energi negatif apapun akan kehilangan kekuatannya. Pada akhirnya, semua ajaran leluhur Jawa selalu kembali pada satu pesan penting, yaitu keseimbangan hidup. Bagi pemilik weton pahing, keseimbangan antara pikiran, hati, dan spiritualitas dipercaya menjadi kunci utama untuk menjaga diri dari berbagai pengaruh negatif, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Orang yang lahir pada weton pahing sering digambarkan memiliki energi batin yang kuat dan karakter yang tegas. Mereka biasanya memiliki tekad yang besar, keberanian dalam mengambil keputusan, serta kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan hidup. Namun, kekuatan ini juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menjaga hati dan pikiran. Para leluhur mengingatkan bahwa seseorang yang memiliki energi kuat tetap harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam emosi yang berlebihan, seperti kemarahan, kesombongan, atau keinginan untuk selalu menang sendiri. Ketika emosi seperti ini menguasai hati, energi batin seseorang bisa menjadi tidak seimbang. Karena itu, kunci utama perlindungan spiritual sebenarnya bukan terletak pada ritual yang rumit, melainkan pada kemampuan seseorang menjaga ketenangan batinnya.
Ketika hati tenang dan pikiran jernih, seseorang akan lebih mampu melihat masalah dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Selain itu, para leluhur juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Sikap rendah hati, saling menghormati, serta tidak mudah menyimpan dendam dipercaya mampu menciptakan energi positif dalam kehidupan seseorang. Orang yang terbiasa berbuat baik, membantu sesama, dan menjaga kejujuran dalam hidupnya biasanya memiliki aura yang lebih terang dan kuat. Energi positif seperti ini dipercaya menjadi perlindungan alami yang membuat pengaruh buruk dari luar semakin sulit mendekat. Bagi pemilik weton pahing, menjaga keseimbangan hidup juga berarti menjaga kedekatan spiritual dengan Tuhan. Doa, rasa syukur, serta kesadaran bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh pelajaran akan membuat seseorang memiliki hati yang lebih kuat ketika menghadapi berbagai ujian. Ketika seseorang mampu menjalani hidup dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan niat yang baik, maka ia sebenarnya telah membangun perisai batin yang sangat kuat. Dalam keadaan seperti ini, pengaruh negatif apapun, baik yang berasal dari iri hati orang lain maupun dari keadaan hidup, akan jauh lebih sulit menggoyahkan dirinya. Inilah pesan yang sejak dahulu diwariskan oleh para leluhur Jawa, bahwa kekuatan sejati manusia bukan berasal dari hal-hal gaib atau kekuatan luar, melainkan dari keteguhan hati, kebijaksanaan pikiran, dan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Ketika ketiga hal ini terjaga, maka seseorang akan mampu menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana menghadapi setiap ujian yang datang. Sahabat semua, dari pembahasan yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting dari pesan para leluhur. Kehidupan memang tidak selalu berjalan mudah. Terkadang kita menghadapi berbagai masalah yang datang secara tiba-tiba, seolah hidup sedang dipenuhi oleh berbagai hambatan yang sulit dijelaskan. Namun, para leluhur selalu mengingatkan bahwa manusia tidak boleh langsung tenggelam dalam rasa takut. Justru dalam keadaan seperti itulah, kita harus belajar menguatkan hati, menenangkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar yang dimiliki manusia bukan berasal dari luar dirinya, melainkan dari keteguhan batin yang ada di dalam dirinya sendiri. Bagi kalian yang lahir pada weton pahing, ingatlah bahwa kalian dipercaya memiliki energi batin yang kuat. Gunakan kekuatan itu untuk menjalani hidup dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kebaikan kepada sesama. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga kalian agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hidup kalian selalu diberkahi ketenangan, perlindungan, dan kebaikan.